dipersembahkan oleh Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi adhanis salam lana dina wa qana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Sidenreng Rapang Sidrap, Bapak Haji Syaharudin Alrif. Yang kami hormati Wakil Bupati Sidenreng Rapang Sidrap, Ibu Hajah Nur Kanaa. Yang kita cintai, guru kita, abang kita, ustaz kita, kebanggaan kita, Ustaz Dasat Latif. Terima kasih Ustaz. Dan tentunya beserta jamaah tablik akbar yang hadir hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali saya Bayu Oktara bisa hadir di tengah-tengah ibu bapak sekalian. Tentunya sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa di bulan suci Ramadan ini yang insya Allah penuh keberkahan ini. Kita dapat berkumpul tentunya di kabupaten yang dijuluki Lumbung Hafiz, Lumbung Padi, Lumbung Telur, dan Lumbung Energi Terbarukan. Tepatnya di Masjid Agung Sidrap, Sulawesi Selatan. Saya mau cek semangatnya. Saromase Sidenreng Rapang. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa semangatnya pada malam hari ini. Kita sama-sama berkumpul hari ini tentunya di Gaspol Tablik Akbar. Alhamdulillah baru saja sama-sama kita saksikan penampilan hadroh santri Pondok Pesantren Hafiz Quran Anwarul Quran Sidrap di bawah pimpinan Dr. Haji Syamsuddin. Terima kasih atas penampilannya yang memukau. Kita berikan tepuk tangan Ibu Bapak. Dan insya Allah tentunya kehadiran apa yang telah kita saksikan menguatkan iman serta memperkaya ilmu kita bersama di Gaspol Tablik Akbar. Dan kami juga tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang atas dukungannya sehingga kegiatan pada malam hari ini dapat terselenggara dengan baik. Karena pada malam hari ini kita juga memperingati 365 hari bersama pemerintahan Sarkanaah di Kabupaten Sidenreng Rapang. Dan tentunya hari jadi Kabupaten Sidenreng Rapang ke-682 tahun 2026. Sebelum kita memulai rangkaian acara, mari sama-sama kita awali dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Haji Muammar. Beliau adalah seorang qori yang mendapatkan gelar terbaik pertama Qiraat Mujawwad Dewasa tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Kepada Bapak Haji Muammar kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم.
kasih kepada Bapak Haji Muhammad atas lantunan ayat suci yang dibawakan, insya Allah menambah keberkahan pada malam hari ini buat kita semua. Kita mau cek lagi Ibu Bapak, coba yang belakang yang baru datang, jangan ditahan-tahan, gaspol suaranya kita sampaikan ke seluruh Nusantara. Saromase Sidenreng Rapang. Luar biasa, semangat kebersamaan, persaudaraan dan gotong royong untuk membangun Kabupaten Sidrap ini bukan hanya semboyan saja sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sidrap dalam memperkuat pendidikan berbasis agama di Kabupaten Sidrap. Akan dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan berprestasi di bidang keagamaan yang langsung akan diberikan oleh Bupati Sidenreng Rapang Bapak Haji Syaharudin Arif. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin. Terima kasih kepada para penerima penghargaan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya akan dilakukan penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Syekh Daud Al-Fatani Thailand, di mana Bapak Bupati akan mendapatkan gelar tersebut dalam bidang administrasi keagamaan yang akan diserahkan oleh Profesor Dr. Ali Rahim MAG. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Bupati atas gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang administrasi keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita cintai, tamu kehormatan kita, Andre Guruta, Kiai Haji Dr. Haji Das'ad Latif. Terima kasih dan beri tepuk tangan. Yang saya cintai, seluruh masyarakat Sidrap, apa kabar? Sehat? Saya bersama Ibu Wakil Bupati sudah tepat 1 tahun memimpin Sidenreng Rapang ini. Ada jika dampaknya untuk masyarakat? Tidak sia-sia jika saya berdua memimpin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih kehadiran ini. Dan terima kasih Metro TV. Tepuk tangan dulu untuk Metro TV. Kita live malam ini. Terima kasih Telkomsel. Terima kasih Gajah Duduk. Terima kasih semuanya yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sarumase Sidenreng Rapang. Resopa temangingi nama lomo naletei pamase dewatai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Sidenreng Rapang Bapak Haji Syaharudin Arif yang didampingi Ibu Wakil Bupati Ibu Nur Kanaah. Luar biasa semangatnya pada malam hari ini. Coba kita samakan lagi semangatnya. Saramase Sidenreng Rapang. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya, perlu kami informasikan bahwa di zaman digital ini kita pasti tidak lepas dari yang namanya handphone dan juga internet, betul? Nah, agar ilmu kita dapat terus update, tentu membutuhkan jaringan yang kuat. Pas banget karena saat ini langganan IndiHome jadi jauh lebih hemat dengan promo spesial Ramadan. Jadi bayar 12 bulan di depan dapat langganan 17 bulan. Di mana pelanggan bisa mendapatkan kecepatan internet hingga
75 Mbps. Jadi pelanggan bisa berlangganan dengan harga Rp175.000 per bulan dari harga Rp250.000 per bulan. Periode promonya berlaku hingga 31 Maret 2026, jangan sampai terlewat. Jadi ayo langganan sekarang di aplikasi My Telkomsel atau bisa klik ke tsel.id/Tari IndiHome atau langsung saja datang ke Grapari. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kini saatnya kita akan mengisi hati kita di bulan suci ini dengan siraman rohani yang akan menambah ilmu dan insya Allah akan menambah berat timbangan amal ibadah kita di akhirat nanti dan memperkuat iman kita di bulan suci. Untuk itu kami persilakan, kami undang kepada guru kita, abang kita yang kita hormati, berikan sambutan yang meriah untuk Al-Mukarram Ustaz Das'ad Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nagoda kau itu setan di rumahmu. Jam mau kau datang, jam mau kau datang. Capek kau capek baru puasa. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi supaya kau tidak dengar ceramah. Jam mau kau dengar ceramah, jam mau dengar ceramah, pegangi HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kamu mau dengar ceramah kalau sibuk kok begini? Siaran langsung tongi baru 2 ji penontonnya. Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan mako kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu simpan HP-nya, Bu. Simpan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Hehehe. Boting laki mumbo. Simpan HP-nya ya, simpan ya. Simpan. Bisa. Simpan. Ustadz, kita mau dengar Ustadz. Nanti kalau pulang bisa kita dengar lagi. Kalau Bapak yang rekam, gambarnya kabur. Suaranya bising. Jadi bagaimana Ustadz? Itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Saya bawa khusus untuk jamaah sidrap. Tapi kau bawa pulang Ustadz nanti kameramu. Jangan cemas, nonton YouTube. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa Ibu? Daripada artis kau follow? Kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis pulsamu. Bapak-bapak kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadana, kelihatan pahanya. Joget-joget, teng. Nggak juga nak kasih pegang kau. Napa ka Cina-Cina mau iya toh. Tapi kalau kau follow ulama, satu kau dapat ilmunya, kau tahu agamamu. Kau amalkan lagi yang kau tahu, dapat kau lagi amal.
Kau sebarkan di grupmu, dapat kau lagi amal jariah. Namanya ilmu yang bermanfaat. Maka merugi yang tidak follow ulama. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif malam ini. Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kau itu. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat, Pak, lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak ada. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa kita catat? Lalu Nabi menanya malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang lepas dari catatanku. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Masjid Agung Sidrap. Kita ini sekarang. Lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya perlu beritahukan, ini rahasia. Bu Ibu, ini rahasia, jangan kau kasih tahu yang tidak datang. Ya, jangan ya. Pak, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjuk maka. Tunjuk maka manusia yang tidak ada dosanya. Ini di belakangku. Penuh dosa juga semua ini. Ini ibu-ibu. Panggosip. Ini bapak-bapak. Ini yang ceramah. Oh, banyak juga dosaku, Bu. Apalagi kalau saya pergi jogging di Karebosi. Habis amalku, bos. Baru kau turun dari mobil, sebelah kanan kalepa. Sebelah kiri dada. Di depan tak pantak. Di belakang poci. Nah, bila mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihat barang bagus. Maka kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Jadi orang masuk surga itu ditimbang kebaikannya sebelah kanan, ditimbang keburukannya sebelah kiri. Maka ketika kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, maka dia masuk surga. Itulah sebabnya tiap hari ada 2 malaikat itu temani ibu. Yang catat ibu zikir, catat kanan. Gosip, catat kiri. Solat, catat kanan. Gosip, catat kiri. Nanti ditimbang. Gega matana. Ya ko matana pigau salamu, au tamaku neraka. Kalau banyak amalmu, masuk surga. Maka ketika berkumpul seperti ini, perbanyaklah salawat. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Jadi Bu, kalau di Makassar kan biasanya 2 ceramah satu malam. Selesai ceramah pertama, saya buru-buru ke ceramah kedua. Nah, kejar kak panitia na MC. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustaz. Kutunggu mi. Begitu datang, langsung nak kasih keluar amplop.
Wih, langsung kusambar Pak. Sek, sek, sek. Kan malu ki kalau lama dilihat. Toh, langsung kasih masuk sek. Naik mak di mobil. Saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat rezeki ini dek. Kubuka itu amplop. Astagfirullah. Salah kasih panitia anak Pak Bupati. Apa nak kasih kak? Susunan acara. Ayo kita sama-sama semua ya, sama-sama. Ayo, yang ada lampu, ada HP-nya kasih naik. Kita kasih nyala blisnya. Ayo, kita sampaikan tak kalah kita lihat Metro TV. Kita sampaikan bahwa orang Sidrap kuat bersalawat. Yuk, yang tidak punya HP pinjam HP-nya temannya. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Tawasal nabi wabil hadi rasul wa kulli mujahidi lillah bi ahlil ba bi ahlil ba. Satu kali lagi bi ahlil ba. Terima kasih. Ini yang bocil yang paling keras suaranya. Sini kau, naik kau cepat. Naik kau cepat. Bukan kau. Ini. Coba kau. Lompat kau. Ya. Tapi sebelum lihat kau dulu. Sebelum saya kasih kau hadiah, ada passwordnya. Pertanyaannya, televisi apa yang siarkan malam ini? Metro TV 100. Ini beda warna Kapolres. Ya, mak barak kayak itu bos. Turun kau, coba kau. Deto mat terima kasih cilaka tuh ya nana iye. Mat jamak saya kau. Lo gesok matu iye. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Ada 12 bulan. Berapa? 12. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Quran hanya satu. Dari 12 bulan, satu saja yang disebut dalam Quran, yaitu bulan Ramadan. Ada yang tahu ayatnya itu? Saya kasih lagi 100.000. Ada yang tahu? Ada. Kita buktikan katanya Sidrap ini lumbung penghafal Quran. Mana mako? Mana Mana? Kau cepat. Cepat kau, lari kau. Lari kau. Biar kau jatuh. Ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya Bupati Sidrap? Syahruddin Al-Rif. Oke, sekarang apa bunyi ayat yang mabuak kau matu. Berdiri tegak. Ya begini. Cuka ulu namanya ini. Berdiri tegak. Apa ayat yang menyebutkan tentang bulan Ramadan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة صدق الله 100.000. Dek, ku kasih tahu ke ini uang berkahnya Ustadz. Dengar Pak, selama kau tidak belanja ini uang, ada terus uangmu. Oh, berkah ini uangku bos. Ya kau dek tomu belancai duitmu ya tu, dek nasalai kau duit. Kau lah. Selfie balik. Cepat kau. Kau selfie.
Saromase si dender rapang. Oh dipanggil, bos bagi, woi bagi dua bos, bagi dua. Paling suduiku. Saromase si dender rapang. Nah, Bapak Ibu, dengar lagi ceramah, Bu. Dengar lagi, ayo. Pak, Bu, ada 12 bulan. Allah sediakan 1 bulan yang namanya Ramadan. Ramadan itu bulan ke-9 dalam tahun Hijriah. Ramadan artinya kalau di bahasa Indonesia kan bulan yang panas membakar. Kenapa disebut panas membakar? Karena dia bakar dosa-dosamu. Bertanya anak mahasiswaku di Unhas. Ustaz, katanya Tuhan Maha Pengasih. Kenapa Palek suruh ki puasa? 30 hari ki lapar. Enak tidur, sahur. Nah saya saja ki. Saya tidak kasih dalil. Saya kasih saja perumpamaan. Ibu, kalau ada baju tak kita pakai mas sangking. Potong sapi, sepotong padi. Keringat kita, toh? Kalau sudah dipakai di apa Ibu? Kalau dipakai tidak dicuci? Kalau dipakai lagi? Kalau dipakai lagi? Karisekoh. Baju satu kali kau tidak pakai, satu kali kau pakai keringat, mesti dicuci. Kalau tidak dicuci dipakai, maka kita gatal-gatal. Itu baru 1 hari. Bagaimana kalau dipakai 1 bulan tidak dicuci? Gatal. Maka begitu juga 11 bulan kau banyak dosa, Ramadan hadirkan mesti di laundry itu dosamu yang 11 bulan. Dicuci itu dosamu yang 11 bulan. Cucinya inilah Ramadan. Berarti Ramadan ini bukan untuk menyiksa kita. Justru Allah sayang, Allah cinta kepada umat Islam, maka Allah hadirkan 1 bulan untuk mencuci dosa dan kesalahanmu. Nah, pertanyaan, bagaimana supaya diampuni dosa di bulan Ramadan? Dengar kau semua yang paboto, paselingkuh, pemabuk, penjudi, judol, penipu, anggota DPR yang suka bohong. Ada di Sidrap? Ada? Tidak ada. Berapa anggota DPR di Sidrap Pak Bupati? 35. Berapa yang hadir malam ini? 5 ji. Desek kada kegelenge. Ala kosi. Ya, Bu. Kalau ada dosa, tidak berarti semua yang mendapati Ramadan otomatis diampuni dosanya. Nggak, ada syaratnya komoko diampuni. Yang pertama mutlak puasa Ramadan. Puasa. Penghapus dosa dengan puasa. Maka dia Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtizaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, seiring dengan itu Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtizaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siapa saja dengan niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan
kita rayakan kemenangan kita dengan beraidil fitri. Arti harfiah Aidil Fitri itu adalah kembali menjadi suci. Berarti orang yang sudah puasa suci seperti bayi yang telah dilahirkan kembali. Cuma puasanya ada dua, Ibu. Puasa itu ada dua jenis. Ada puasa ular, ada puasa ulat. Satu puasa ular, dua puasa ulat. Puasa ular, kapan dia puasa? Dia tidak makan, tidak minum. Kapan? Ketika dia ganti kulit. Ya toh? Dek tu naman reula iko naseleolina. Sudah ganti kulit, ndak makan, ndak minum, kembali lagi jadi ular. Jadi ular lagi. Yang kedua, ada puasa ulat. Ketika dia jadi ulat, kemudian jadi kepompong. Ketika dia jadi kepompong, dia tidak makan dan tidak minum. Tapi hebatnya, setelah jadi kepompong, dia menjadi apa? Kupu-kupu. Coba, ada orang puasa ular. Sambil puasa, gosip. Dek nama gosip, tapi mukanya dong. Orang lewat. Agak aja. Agak kong. Magai makerai palsu iro. Nah ini semua ini semua apa gosip. Ustaznya pun gosip. Lewat kata tadi di sana Anda bilang itu Jibajuna yang di YouTube. Ada orang begitu, maka puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Saya tahu di Sidrap ini dari kecil saya kenal lumbung padi. Bapak Ibu, ada itu namanya padi de gagalise. Nah, ada toh? Ada padi yang tidak ada isinya. Ada? Namanya makapa. Iya toh? Ada bungkusnya, tapi tidak ada isinya. Itulah orang yang puasa, tapi tetap buka aplikasi porno. Kau semua pelaku cilaka. Iko mana nih ya tuh? Ayo. Dia puasa, tapi masih menyebarkan berita bohong. Hanya karena pilpres. Kalah calonnya, tidak ada baiknya presiden sekarang. Hanya gara-gara pilkada, beda calonnya, kalah calonnya, tidak ada baiknya bupati. Dia sebar semua berita bohong. Orang yang begitu puasanya tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka apa ya semu? Ada padiku Ustaz 10 karung. Tapi maka apa? Bisa dipakai? Bisa dibakar. Hanya untuk jadi debu. Maka Ibu, puasa mesti mampu pengendalian diri. Ada orang datang gosip, ya nugare. Astagfirullah. Na'udzubillah min zalik. Ma puasa kak? Jangan kau ajak kak berdosa. Puasa kak ini kasihan. Nanti lapar dan dahaga saja ku dapat. Itu, jangan ketawa, saya serius sini. Ha! Jaga kau. Ibu-ibu, mau dapat pahala ampunan berpuasa. Ustaz, katanya kalau puasa orang ustaz tidak boleh telan ludah. Itu waktu kecil toh? Boleh. Bayangkan kalau tidak bisa telan ludah. Tuk, 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 tuk. 1 jam pingsan kok. Yang membatalkan puasa
kalau ludahnya orang kau telan. Iya. Ada yang lagi tanya, Ustadz, bagaimana kalau kita puasa lupa? Pagi-pagi nak kita makan, Ustadz. Selama kau lupa, sah puasamu. Bangun, cek, makan bubur. Puasa kak. Rezekimu. Jam 9 sampai kau di kantor, pisang goreng. Habis 2. Puasa kak. Rezekimu. Siang lagi jalan kote. Puasa kak. Rezekimu. Tapi tak lewat-lewat kalau 3 kali kau lupa. Jadi bu, kalau marah suami, tahan. Ya, bu, kalau marah suami, bilang Ki, Pak, saya lagi puasa. Ya, begitu juga bapak-bapak. Kalau marah istrimu, tahan. Bilang kau saja, saya lagi puasa ibu. Saya lagi puasa. Saya juga Pak, kalau mama necek tanya selalu, kenapa kau jarang Ki di rumah? Saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya. Demi kau dan terpaksa. Nah, selesai. Tapi yang aneh saya lihat di kampung-kampung, suami istri biar Ramadan bertengkar, hamil lagi. Iya toh. Nah, ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau puasa Ki, malam sudah Ki begitu? Apakah langsung mandi Ustadz? Tidak. Cuma disunnahkan cuci alena beliau, baru wudhu, baru tidur. Kenapa? Bayangkan kalau langsung mandi, pengantin baru. Pulangi tarawih begitu, mandi. Mau tidur, begitu lagi. Mandi lagi. Bangun sahur, begitu lagi. Mandi lagi. Sudah sahur, mandi lagi. Meseko. Iya. Ya bu. Ibu. Untuk diampuni di bulan Ramadan, pertama sempurnakan puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan minum, tapi pengendalian hawa nafsu. Ibu-ibu, bu, kalau puasa Ki, air putih halal atau haram? Halal atau haram air? Halal. Jam 11 siang tetap halal, tapi batal. Boleh minum? Boleh. Tahan sampai maghrib. Artinya apa? Orang pengendalian diri, itulah makna dari puasa. Maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh enggak bupati pakai mobil mewah? Boleh enggak bupati pakai bawal mobil mewah? Boleh, setelah rakyat sidrap semua sejahtera. Boleh enggak anggota DPR pakai baju-baju mahal? Boleh, setelah seluruh rakyatnya juga mewah bajunya. Jangan anggota DPR-nya mewah, rakyatnya sengsara. Pasang-pasang di medsos barang-barang mahal, nadi tahu jakong putukan tipu. Iya. Maka kalau jadi pejabat, bupati, Kapolres, Dandim, anggota DPR, camat, lurah, jangan kau pamer kekayaan kepada rakyatmu. Itu maknanya puasa, pengendalian diri. Para istri kepala dinas, para istri pejabat, jangan kau biarkan pamer-pamer kekayaan di media sosial. Kenapa? Rakyat lagi susah. Itu namanya pengendalian diri.
Lagi pula kalau pejabat, untuk apa pamer kekayaan? Orang juga sudah tahu kau kaya. Kau juga orang miskin, jantung mah kau pamer kekayaan, nah tahu dia kau orang miskin. Guys. Ya, pengendalian diri. 2, sampai jam berapa ini? Sampai sahur. Serius? Bisa? Saya tidak bisa. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh 2, Ramadan supaya diampuni, perbanyak taubat. Apa Ibu? Apa Ibu? Taubat. Ustadz, bagaimana cara taubat? 1, taubat bil lisan. Memperbanyak istighfar. Itu dulu sebelum masuk televisi swasta, masa kita kecil hanya TVRI dan RRI di kampung. Kalau mau buka, kita dengar istighfar secara nasional. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Kenapa menjelang buka? Karena pada saat menjelang buka, disitulah doa paling mustajab. Jadi adik-adik yang mau lulus jadi polisi, yang mau lulus jadi PNS, yang mau lulus universitas, menjelang buka puasa, di situ kau doa. Makbul doanya orang mau buka puasa. Ibu-ibu yang ada hajatnya besar, bapak-bapak yang ada hajatnya besar Ramadan ini, menjelang buka minta. Adik-adik polisi yang mau sekolah, adik-adik polisi yang mau naik pangkat, ndak usah kau cari muka sama komandanmu. Capek kau cari muka, lebih baik kau berdoa. Doa menjelang buka. Dan doa tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh kau pakai bahasa Bugis. Puang, tesen itu kasih agawillau. Talena kasih belem-belek kaya kasih. Deus say mak baca doa puang. Tapi tesen tu agai loku. Alena puang. Boleh. Menjelang buka. Cuma kalau berdoa menjelang buka, tolong jangan depan makanan. Kenapa? Bayangkan kau lagi lapar. Paha ayam di depanmu. Mulutmu istighfar dalam pikiranmu. Mana dulu ku makan? Ya. Istighfar. Bagaimana istighfar? Misal. Astaghfirullahal aliyul azim wa atubu ilaihi. Mau lengkap? Tambah istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Boy, jago memang ini orang sidrap. Luar biasa. Itu kita baca. Kapan Ustadz? Menjelang buka. Cara istighfar pertama, astagfirullah. Lazimkan ucapannya. Yang kedua, dengan ibadah mahda. Bagaimana caranya Ustadz? Salat taubat. Kapan Ustadz? Sudah buka. Menjelang Isya. Jadi bapak-bapak sudah buka di rumah 6:30 datang maki ke masjid. Sebelum azan sholat taubat 2 rakaat sampai 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Lebih bagus 6. Bagaimana niatnya Ustaz? Niat tidak harus diucapkan. Begitu ibu mau ke masjid, mau ke sholat taubat, itu niat. Diucapkan, bagus. Tidak diucapkan, tetap sah. Maka coba lihat,
Yang mengucapkan usalli itu Pak, hanya ulama Melayu. Malaysia, Brunei, Indonesia. Ulama Timur Tengah, Arab umumnya tidak ada yang usalli. Maka lihat orang kalau pergi umroh Bu, lihat orang Arab kalau masuk masjid. Begitu juga jalan. Allahu Akbar. Langsung gitu toh. Kalau kita kan lama dulu loading. Maka apalagi Solli. Iya toh? Mau ucapkan boleh, tidak diucapkan juga Allah sudah tahu. Kalau ucapkan usalli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala, saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tidak hafal, cara gampang berdiri tegak menghadap kiblat, bilang maki saja begini Bu, Tuhan salat taubat nah Allah. Yang kau ketawa serius kayak ini. Hah. Sudah Mi, baca doa iftitah kalau hafal. Tidak hafal enggak usah. Langsung baca Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah baca surah pendek. Sudah baca surah pendek, ruku dan seterusnya. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir di situ kau tobat. Curhat. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i katakan jangan dilafazkan, dalam hati saja. Anggaplah dalam hati ini Pak, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan ki dalam hati pasti tidak mengerti ki. Tidak mengerti. Nah sujud, anggaplah. Ya Allah, ampuni saya. Saya tadi hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang kak juga Tuhan. Akhirnya aku pegang-pegang lagi. Ya Allah, maafkan saya Allah. Saya hilap ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Kalau bahasa Qur'annya, Rabbana la tusik kulubana ba'da is hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu perbanyak itu. Sudah masih mau tambah 2, bagus. Bagaimana caranya? Ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Tapi jangan juga begitu terus. Ya? Ya Bu? Yang kedua, salat sunnah taubat. Coba bayangkan. 30 hari datang setiap salat Isya. Menjelang Isya. Kemudian menjelang buka kita taubat. Masa Allah tidak ampuni kita? Padahal Allah sudah janji. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertaubat. Ayo kita sama-sama istighfar. Menjelang buka. Ayo kita sama-sama. Nashhadu Allah ilah wa nastaghfirullah nas'al qaridah wa na'udzubika min Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul na ya rahim. Coba setiap hari menjelang buka, tambah lagi setiap malam setelah maghrib menjelang isya. Lakukan itu, masa Allah tidak ampuni dosa kita. Padahal Nabi pernah meriwayatkan, datang anak muda, ya Rasulullah saya berdosa. Kata Nabi, kau bertobat anak muda. Tapi aku ulang lagi, kau tobat lagi. Saya ulang lagi ya Rasul, kau ulang, kau tobat lagi. Anak muda bilang, ya Rasul kalau begitu banyak dosaku. Apa kata Nabi? Ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosamu. Itu kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada tetangga, dosa kepada teman kantor, dosa kepada suami, dosa kepada istri, tidak cukup itu. Harus minta maaf sama yang bersangkutan. Pegawai negeri mau bertobat, datang seterus terang kepada Pak Bupati. Pak Bupati, maafkan saya. Kenapa Pak? Pernah hilang itu komputer di kamar. Iya enggak tahu saya hilap Pak.
saya ngambil. Maka syaratnya tidak cukup bilang, syarat berikutnya kasih kembali barang-barang kantor yang kau ambil. Selama kau tidak kasih kembali barang-barang kantor, taubatmu tidak akan diterima. Itulah susahnya kalau dosa kepada manusia. Maka pegawai-pegawai negeri yang ada di sini, yang pernah ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Kalau kau tidak kasih kembali, nah kena kau balender matu. Ibu-ibu, minta maaf sama tetangga. Bu, pernah dulu ada pengantin? Iya. Hilang itu piring tak? Saya ambil kuenya, ikut piringnya. Kasih kembali piringnya tetanggamu. Selama kau tidak kembalikan, selama itu kau akan tanggung jawab atas piring itu. Para petani Kabupaten Sidrap yang menyerobot tanahnya tetangga sawamu. Kau bikin irigasi, kau ambil tanahnya tetangga sawamu. Syaratnya kalau kamu diampuni, kasih kembali tanahnya itu tetangga sawamu. Kalian para pedagang yang pernah kau tipu pembelimu. Kau bilang asli padahal palsu. Kau beli gabah, kau mainkan timbangan. Kau harus datang berterus terang. Selama kau tidak kembalikan dan berterus terang, selama itu tobatmu tidak diterima. Allah akan berkata nanti di hari akhir, saya sudah ampuni dosamu, saya sudah maafkan kamu, tapi berurusan kau dulu sama itu tetanggamu yang pernah kau ambil barang-barangnya. Maka pulang pengajian ini, Pak, yang pernah sakiti orang datang minta maaf. Saya sudah datang tidak memaafkan saya, Ustadz. Datang kedua kalinya, belum dimaafkan. Datang ketiga kalinya, belum dimaafkan. Berdoa, ya Allah, sudah kulakukan perintahmu. Saya sudah minta maaf, dia tidak maafkan saya. Orang ini nanti akan berhadapan dengan Allah di pengadilan. Maka bapak-bapak yang pernah salah kepada istri, minta maaflah. Maafkan saya, Bu. Saya hilap waktu saya tugas ke Jakarta. Ada perempuan mirip sekali kok, Bu. Maafkan saya, Bu. Nah bilang istrinya, saya maafkan kok, Pak. Sebagai manusia biasa. Karena saya juga hilap waktu kau pergi, Pak. Ya. Nah, yang ketiga. Coba ulang. Supaya diampuni Allah, yang pertama puasa yang sempurna. Yang kedua bertaubat. Yang ketiga wa amilus solihat, perbanyak amal soleh. Waduh, saya dengar tadi Pak Bupati pidato. Bangga juga saya dengar ini anak muda. Menganjurkan kepada perganya, keluarkan zakatmu, keluarkan sedekahmu. Kalau kau keluarkan zakat sedekahmu, maka Allah akan panenkan kau berkali-kali lipat. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Bu, jangkit sekek di Budi, tidak ada suka itu orang sekek, Bu. Tidak ada. Kutanya ki, Bu, senang ki tetangga yang sekek atau dermawan? Senang ki menantu yang sekek atau dermawan? Pelit. Senang ki teman tak yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Nah bilang jangko pi rumah anak pelit ki, padahal dia juga itu pelit. Maka kalau mau diampuni Allah, banyaklah bersedekah. Bapak-bapak, Pak, mau ki rezeki tak bertambah? Bersedekah. Supaya mau bersedekah, jangan berpikir sedekah itu memberi, tapi sedekah itu menyimpan. Saya tanya ki dulu, Pak, ada rekening? Ada. Senang enggak kalau banyak isinya? Ketika Bapak pergi simpan uang,
Kan senang. Simpan Kang Adek, tambah 10 juta. Minggu depan datang lagi 10 juta. Senang kan? Kenapa? Karena kita pikir saya simpan uangku. Maka ketika bersedekah jangan berpikir memberi, tapi menyimpan, just tip namanya. Nanti di akhirat saya ambil. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka ibu-ibu yang ada di atas panggung, saya tahu semua ibu-ibu ini banyak emasnya. Maka saya sarankan ibu, tidak usah ibu pakai yang asli. Pakai saja yang palsu. Kenapa? Biar palsu orang juga percaya asli. Nah, masa istri bupati palsu? Asli itu. Maka saya sarankan lebih baik pakai yang palsu. Yang asli bawa ke anak-anak yatim yang lagi sekolah. Ibu-ibu juga yang miskin, jangan mau kau pakai yang asli. Karena biar asli orang juga ndak percaya. Di mana ambil palsu gitu. Maka ibu-ibu lebih baik kata kalami pakai saja yang palsu, yang asli bawa ke anak-anak yatim yang lagi sekolah. Ya teh Bu? Bu. Jawab kah dulu ibu ini nah. Bu, kalau mati ki nanti Bu, siapa pakai emas tak? Istri kedua. Begitu ibu meninggal, nah ambil cincinmu suamimu sambil menangis ibu. Kenapa cepat sekali kau tinggalkan saya ibu? Nggak mau keluar cincinmu nak kasih sabun. Sudah itu nak ambil lagi gelangmu. Ini dulu waktu pergi ke umroh saya belikan kau emas Dubai. Sudah itu nak ambil lagi kalungmu. Ini dulu waktu pergi ke Singapura ku belikan kau. Sudah itu dia menangis nak simpan di laci. Kenapa cepat sekali kau ibu? 3 bulan kemudian ketemu janda. Nak ambil itu emasmu, nak bungkus ki pakai kado, baru nak bawakan itu janda. Nak bilang dek ambil mini mati yang punya. Daripada dipakai janda, mending kau bawa ke anak yatim piatu yang lagi sekolah. Ramadan, bantu anak yatim tetangga kita. Ramadan, bantu saudara-saudara kita yang fakir. Ramadan, mari anggota DPR, Pak Bupati, Kepala Dinas, rakyat-rakyat orang kaya Sidrap, bantu pesantren hafal Quran. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu, kalau ada penyakit tak susah disembuhkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Caranya sedekah. Jangan kau terlalu pelit. Kalau sudah sebajarnya hasil panenmu bagus, 3 kali kau 1 tahun panen. Nah kasih kau ayam yang banyak telurnya. Nah kasih kau padi yang berlimpah. Lalu kau kufur. At-takazur namanya. Tajang nacalla kupuna ta'ala. Inna azabila sadid. Saya siksa kamu. Bisa jadi suami, bisa jadi sawamu bertambah, panenmu berlipat, tapi anakmu narkoba. Bisa jadi hartamu banyak, mobilmu 3, tapi suamimu kerjanya ruang masuk apa? Narkoba dan perempuan nakal. Maka ibu-ibu, kalau mau turun rezeki Allah di Sidrap, sedekah. Galakkan sedekah. Sedekah. Bapak-bapak, jangan tunggu kaya baru sedekah. Sedekah biar kaya. Tapi saya miskin, sedekahlah dengan kemiskinanmu. Ibu bawa nasi buka puasa Ramadan 5 bungkus, jauh lebih mulia 100 bungkus anggota DPR daripada ibu. Kenapa? Anggota DPR bisa jadi uang MBG na pakai. Kalau ibu-ibu betul 5 bungkus, tapi uang halal kasihan. Dia mampu keluarkan uangnya di masjid 100.000, padahal 100.000 buat orang miskin dia bisa makan 3 hari. Anggota DPR 10 juta, bagi dia hanya pembeli pulsa. Bagi Allah lebih mulia itu yang 100.000. Sedekah ibu, sedekah. Ibu bapak,
Sedekah. Tapi saya miskin, sedekah. Sedekah kreatif. Apa caranya Ustaz? Di Masjid Agung. Kita lihat dari tempat wudhu ke masjid. Tidak ada sandal. Padahal ada najis yang bisa dilewati. Sumbang kau sandal jepit. 20 sandal paling 300 ribu. Nah curi orang. Kau tetap pahala meskipun yang curi pakai sandalmu. Di rumahmu banyak plastik. Bungkus baik-baik. Rapikan plastik itu. Kasih orang-orang yang timbang-timbang. Orang fakir miskin. Kau timbang sendiri. Itu sedekah. Ada buku yang sudah tidak dipakai, pakaian yang sudah tidak pakai, kasih orang, bawa ke panti asuhan, bawa ke pesantren-pesantren, ada buku yang tidak dipakai lagi. Itu sedekah. Tidak ada orang yang tidak senang sama orang yang dermawan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin diampuni Allah, puasa yang sempurna. Kemudian perbanyak bertobat, lalu memuliakannya dengan beramal soleh. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Ingin rasanya berlama-lama, tapi capek mabuk. Kalau masih mau dengar ceramah saya, nonton terus Gaspol Sahur. Metro TV tiap hari. Menjelang sahur, ibu nonton tiap hari selama Ramadan. Gaspol Sahur. Kemudian menjelang buka, juga tiap hari di Metro TV. Saromase si dendren rapang. Saromase si dendren rapang. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan tepuk tangan yang meriah untuk Al-Mukarram Ustaz Das'ad Latif. Terima kasih Ustaz atas petuah-petuahnya yang diberikan buat kita semua pada malam hari ini. Insya Allah akan memperkuat iman dan ketakwaan kita semua. Gaspol Tablik Akbar. Gaspol memangnya mana? Gaspol Tablik Akbar. Alhamdulillah tidak terasa sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Telah kita ikuti bersama-sama seluruh rangkaian acara dengan penuh kebersamaan dan keberkahan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi penguat silaturahmi serta membawa amal kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada pemerintah Kabupaten Sidrap atas terselenggaranya acara Gaspol Tablik Akbar hari ini. Serta terima kasih kepada jamaah Masjid Agung Sidrap yang telah hadir di hari ini. Insya Allah akan bermanfaat dan menjadi berkah pahala buat kita semua di bulan suci Ramadan. Saya Bayu Oktara bersama seluruh tim dari Metro TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di kebersamaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.